Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrata lillah liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mustafa. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ya ibadallah ayyuhal hadirun al-mu'minun al-mukhlisun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa atimmul hajja wal umrata lillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Sidang Jumat hamba-hamba Allah muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang tawadhu, tidak sombong, rendah diri karena kita takut hanya kepada Allah. Hadirnya kita di masjid ini juga karena Allah, tawadhu, khusyuk untuk menjalankan ibadah Jumat. Umat Islam sedunia sama, tidak hanya Indonesia, menjalankan pelaksanaan ibadah Jumat. Idza nudiya lis-shalah min yaumil Jum'ah, itu ayatnya, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah diseru oleh Jumat, tinggalkanlah semua aktivitas bisnis keduniaan kita untuk tadarruk, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli kalau di Arab waktu itu. Dalam konteks kekinian adalah aktivitas keseharian. Sidang Jumat bersyukur bahwa Allah memberikan kemerdekaan, kemenangan yang abadi minal aidin kemarin, dilanjut Syawal, meningkatnya amaliyah kita. Ini adalah ujung Syawal, adalah niat mikotnya, mikot zamani. Semua umat Islam yang ingin menjalankan ibadah haji sudah bermikot zamani sejak Syawal, Dzulqa'dah, yang sebentar lagi adalah Dzulhijjah, pelaksanaan puncak ibadah haji dan kurban umat sedunia. Karenanya kita sebagai hamba Allah jangan lupa selain tasyakur, kita juga meningkatkan kualitas iman takwa. Al-Imran 102, 103, Al-Hasyr surat 59 ayat 18-19 selalu mengingatkan kita ittaqullah, 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 saudara. Karena kita adalah manusia yang banyak lupa, manusia banyak dosa, manusia banyak khilaf, manusia yang sering cenderung melakukan kemaksiatan dan dosa. Dan itu harus kita akui sebagai hamba Allah, sehingga Allah Maha Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Innahu kana tawwaba, Allah juga Maha Penerima taubat. Ini harus kita akui, sehingga setiap mimbar Jumat kualitas iman takwa kita tentu naik. Al-iman yazid wa yanqus, iman juga naik dan turun. Ada saatnya tambah, ada saatnya kurang. Tambah ketika menjalankan ibadah, dan kurang imannya ketika kita melanggar syariat atau pelanggaran fasik. Karenanya sidang Jumat yang terhormat itu menjadi rukun khutbah.
Semua khutbah sedunia, profesor, mau doktor, mau S1, semua sama. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 103, 102, 103, 104 boleh dikaji. Sidang jemaah yang terhormat, karenanya dalam mimbar yang sangat singkat, ini adalah khutbah Jumat di mana Dzulqa'dah sudah di depan mata kita. Adalah bulan yang luar biasa. Bukan ribuan saudara, jutaan umat Islam akan menunaikan ibadah haji. Kalau saya baca di Al-Quran, wa'adzim finnas, dulu diperintahkan Kanjeng Nabi Muhammad oleh Allah dalam firman-Nya, wa'adzim finnas, kasih pengumuman kepada semua umatmu bil haji, untuk menjalankan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang ke Mekah itu, ada yang jalan kaki kalau rumahnya dekat Arab Saudi tentunya. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, ada yang naik kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang di seluruh penjuru dunia saudara. Yang itu awalnya dimulai dari jejak makom. Makom di situ bukan makam, tapi makom adalah tempat pijakannya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sekarang makom Ibrahim itu masih muncul di sana, dan bahkan dikemas sedemikian rupa, tempatnya luar biasa di situ untuk menjalankan sholat saudara. Setelah kita tawaf muter 7 kali, maka perintah sekalipun sunnah tapi sangat muakkadah dianjurkan untuk sholat di depan makom Ibrahim, bukan makamnya Kanjeng Nabi Ibrahim, tapi tempat pijakan ketika mendirikan awal mula Ka'bah itu sendiri. Ayat lain disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nas, inna awwala, sungguhnya yang pertama wudi'a lin-nas, dulu dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, itu namanya Bakkah. Makkah itu sekarang, dulu namanya Bakkah. Bakkah ya beki bukaan, Bakkah artinya telah menangis, ya beki sedang menangis, bukaan bakatan tangisan. Karena ya orang yang melihat jamaah haji Indonesia sampai luar negeri ketika melihat Ka'bah, subhanallah, air mata berlinang dan pasti menangis saudara, merasa dekat kepada Allah, merasa diawasi Allah, merasa kecil di depan Allah. Hanya 2 helai kain ihram saudara, menandakan bahwa kita di mata Allah tidak ada apa-apanya. Jabatan, pangkat, kekayaan, kedudukan dunia, semua prestasi yang kita miliki dunia di sisi Allah adalah kecil. Allahu Akbar. Itu nanti ending dari peristiwa semua haji, termasuk rangkaian kurban saudara. Kalau kita buka inna a'tayna kal kautsar, sudah dikasih nikmat Allahnya sudah banyak banget. Fasolli, maka sholatlah. Perintah fasolli itu adalah sholat idul kurban, sholat idul adha. Maka jangan sampai kita tidak sholat. Wanhar, potong kurban, jangan sampai nggak motong kurban. Kiai, saya sudah motong dalam sehidup saya hanya sekali, tidak bisa. Fasolli li rabbika wanhar, itu adalah kerjaan rutinitas tahunan kita saudara, umat Islam, yang harus kita lakukan. Karenanya di Dzulqa'dah ini bukan hanya persiapan haji, tapi juga kontekstualnya adalah persiapan kurban. Sejauh mana kita sudah menabung kurban untuk diri kita, keluarga kita. Boleh jadi dikasih nama untuk pahala orang tua kita almarhum, almarhumah, luar biasa. Anak soleh yang mendoakan orang tua dalam konteks korban, korbannya dinamain orang tuanya, barokah. Termasuk dalam konteks anak soleh, mereka yang menghajikan orang tuanya, anak soleh yang membadalkan haji umroh orang tuanya saudara. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Begitu indah dan pentingnya saudara. Jangan berkecil hati kalau kita belum punya uang. Jangan berkecil hati kita belum nabung untuk umroh dan haji. Tapi semangatlah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, akan saya penuhi panggilan ini, tinggal sesaat lagi. Memang belum tentu orang yang punya uangnya banyak, investasi besar, mereka segera haji saudara. Karena haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggilnya 15 abad lalu.
tapi boleh jadi orang tidak cepat menunaikan labbaik Allahumma labbaik. Nah, panggilan yang seperti ini saudara, kalau kita masih diberikan umur yang panjang, ada haji yang reguler, ada haji yang khusus. Yang reguler memang nunggunya 25 tahun ke atas, tapi yang haji khusus mungkin bisa digaspol, bisa dipercepat. Karenanya jamaah bisa memilih mana yang terbaik. Itu semua tergantung persiapan kita. Tentu masalah harta memang sangat dibutuhkan, persiapan mental, persiapan fisik. Karena yang mereka yang belum jamaah haji saudara, yang belum berangkat haji, persiapan yang harus diberikan adalah kesehatan mental, jasmani dan rohaninya terlebih dahulu. Bukan berarti ketika mereka memiliki harta yang cukup dia mundur, kiai saya belum siap haji karena mental saya belum siap. Ini juga kurang baik saudara. Urusan mental, urusan rohani pelan-pelan, tidak harus juga gerasa gerusu, tetapi bagaimana kita mempersiapkan mulai dari sholatnya, memaknai fatihahnya, memaknai rukuk dan sujudnya, memaknai hikmah wudhu, kenapa harus bersuci, kenapa kita harus selalu bersuci diri. Itu latihan dari yang kecil-kecil. Nanti pelan-pelan haji juga akan bisa memahami, sehingga tidak ada yang harus ditakuti bahwa ada sinyalemen pendapat sementara bahwa kalau di Indonesia dia selalu berbuat jahat, nanti di Arab Saudi akan dikasih kejahatan. Tidak selalu harus seperti itu saudara. Tapi kalau kita sudah bertobat sebelum berangkat haji, tiap malam kita sholat tobat kita diterima oleh Allah, boleh jadi kesehatan kita akan prima, rohani kita makin membaik, sadar diri kita makin tinggi, kesabaran makin meluas. Apapun ya Allah yang terjadi di Arab Saudi, ufawwidu amri ilallah, saya serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Itu baru the best. Jadi tidak ada yang ditakutkan kawan-kawan yang mau berangkat haji akan terjadi A sampai Z. Dan itu sebuah kepastian. Karena kita di tanah suci, semua berbagai negara, hitam, putih, mereka tinggi, gede, kecil, kumpul jadi satu. Puluhan juta di wukuf padang Arafah. Al-Hajju Arafah, puncaknya haji, kumpulnya semua umat Islam dengan dua kain ihram itu di Mekah, di Ka'bah, bahkan di Arafah itu saja. Mereka yang meninggalkan wukuf Arafah, hajinya tidak sah. Sekalipun sakit dirawat di rumah sakit yang Arab Saudi, pakai ambulan, walaupun hanya 5 menit, dia tetap harus bersinggah wukuf di padang Arafah. Itu yang disebut dengan safari wukuf Indonesia atau negara-negara lain. Karena sudah ini harus kita pahami, nggak usah takut, pasrahkan semua kepada Allah, kasih motivasi yang tinggi pada saudara kita, anak kita, cangcing kita, tetangga kita, teman kantor kita, masyarakat kita, untuk selalu segera menjalankan ibadah haji. Kalau kita lihat Ali Imran surat 3 ayat 97 misalnya, walillahi 'alan nasi hajjul bait, hanya karena Allah. Kalau sudah karena Allah semuanya beres. Panggilan haji karena Allah. Kalau bukan karena Allah saudara, ada aja nanti ujian-ujiannya. Dan ujian itu biasa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian semua, dan sebaik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai mimbar yang waktunya sangat singkat ini, khotib memberikan motivasi pada diri kita. Berulang-ulanglah kita semua memiliki semangat yang tinggi untuk mempertahankan prestasi la'allakum tatakun Al-Baqarah 183 yang kemarin sebulan full kita gaspol ibadah kita itu. Di Syawal ini tetap kita jaga, terutama menjelang Dzulqa'dah. Persiapkanlah nanti bulan haji. Ya Allah, saya harus kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Ya Allah, saya harus haji kalau haji. Ya Allah, yang sudah haji umroh pun ingin selalu merindukan Ka'bah dan berulang-ulang ketemu Allah langsung, melihat Ka'bah langsung. Beda saudara ketika melihat Ka'bahan di asrama haji atau Ka'bah yang ada di Indonesia. Itu berbeda saudara, ibadahnya beda, tempatnya beda. Ketemu Kanjeng Nabi langsung di Riyadhah, di Madinah, di Raudhah, subhanallah, dan melihat napak tilas Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara kalau kita kupas bisa 2-3 jam dalam mimbar yang singkat ini. Mari sama tetap kita pertahankan kualitas iman takwa, selalu istiqomah, rajin-rajin ibadah, rajin-rajin sholat jamaah, tidak lupa selalu kita baca Al-Quran,
yang itu akan menyinari diri hati, terangnya benderang hati, kolbu ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Semoga Allah berikan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.